Halo, apa kabar saudara? Senang sekali saya Anelis Praramadhani kembali menemani Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur, di antaranya. Komunitas pemanjat tebing di Trenggalek bentangkan bendera raksasa. Ledakan hebat terjadi di sebuah kafe di Surabaya diduga akibat kebocoran gas LPG. Musim kemarau, 41 hektar hutan di KPH Ngawi terbakar. Saudara, guna menumbuhkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air, sebuah desa di Ponorogo menggelar upacara peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia di sawah. Sementara di Sidoarjo, puluhan pekerja tempat pembuangan akhir Grio Mulyo menggelar upacara di tengah tumpukan sampah. Upacara di tengah sawah ini digelar pemerintah desa Rono Sentanan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Selain perangkat desa, peserta upacara terdiri dari pelajar dan petani. Menurut kepala desa, upacara ini bertujuan menumbuhkan nasionalisme kepada para petani, juga untuk meningkatkan minat bertani kepada generasi muda. Upacara 17-an di tahun 2023 ini di sawah, saya memang di background untuk Rono Sentanan adalah banyak yang petani, dan saya merangsang agar milenial itu bergerak di dinas pertanian. Petani berharap pada HUT ke-78 Republik Indonesia ini kesejahteraan petani meningkat, pupuk mudah didapat, dan harga gabah tinggi. Ya, alhamdulillah lumayan. Jadi antusias. Demikianlah rangkaian upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara di Sidoarjo, puluhan pekerja TPA Jabon menggelar upacara di tengah tumpukan sampah. Meski dilakukan secara sederhana, upacara berlangsung khidmat. Sidoarjo itu alhamdulillah sampai hari ini sampai terkendali dan menuju terus progres yang sangat positif. Jadi saya berterima kasih juga dengan teman-teman yang ada di kewilayahan, dari Pak Camat, Bu Camat, dari Pak Kepala Desa, Lurah. Ini sudah mulai nampak kinerjanya dalam penanganan sampah dan pengurangan sampah. Upacara ini jadi momentum untuk kembali mengingatkan tentang pentingnya pengolahan sampah dan menekan angka sampah di TPA Jabon Sidoarjo. Dirgo Suyono dan Zainul Fajar melaporkan dari Ponorogo dan Sidoarjo. Saudara, beragam cara untuk merayakan HUT ke-78 Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Para pemanjat tebing profesional menggelar pembentangan bendera merah putih raksasa di tebing Sepikul, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Pembentangan bendera ukuran 20 x 30 meter persegi di tebing Sepikul dilakukan oleh 12 pemanjat profesional dari berbagai kota di Jawa Timur yang tergabung dalam Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kamis pagi. Bendera berada di ketinggian 360 meter dari dataran bawah di jalur panjat tebing dengan kemiringan hampir vertikal. Proses pembentangan bendera raksasa dimulai sejak 15 Agustus 2023. Bendera akhirnya terbentang di dinding tebing bagian atas pada hari H peringatan kemerdekaan. Pembina upacara adalah Kapolres Trenggalek AKBP Gatut Bowo Supriyono. Diharapkan proses ini menginspirasi pemanjat tebing muda lainnya. Selain itu, juga untuk mengenalkan tebing Sepikul sebagai tebing tertinggi di Jawa Timur. Pembentangan bendera Hari Kemerdekaan di tebing Sepikul ini rutin digelar sejak tahun 1990. Ini dimulai sejak tahun berapa ini? Kalau Sepikul ini pengibaran di sini dimulai tahun 90. Jadi kita menjaga tradisi pengibaran di tebing khususnya bagi penggiat panjat tebing di tebing alam.
Kalau tebing ini istimewanya apa sih? Tebing ini sangat istimewa sekali di kalangan panjat tebing karena ini adalah big wall yang di situ banyak potensi untuk atlet-atlet muda belajar dan bisa mengibarkan merah putih di Spikul. Untuk menanamkan jiwa patriotisme, kemudian cinta tanah air dan jiwa nasionalisme, karena kita dalam rangka mengenang jasa-jasa para pahlawan kita yang sudah berjuang sekian lama sampai dengan kemerdekaan. Bendera ukuran raksasa itu akan diturunkan pada 17 Agustus sore. Dan Sukendro melaporkan dari Trenggalek. Saudara, kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia dirayakan dengan sukacita oleh seluruh masyarakat, tak terkecuali bagi warga keturunan Tionghoa di Banyuwangi. Sebagai bentuk cinta tanah air, warga menggelar gebiar kemerdekaan dengan mengenakan busana merah putih hingga busana khas Nusantara kebaya. Nuansa merah putih terlihat pada gebiar kemerdekaan di Aula Klenteng Hotong Bio, Banyuwangi, Kamis siang. Ya, kemeriahan peringatan kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali warga keturunan Tionghoa. Mereka memiliki cara tersendiri, yakni menggelar gebiar kemerdekaan untuk membangkitkan jiwa nasionalisme. Dengan khidmat, seluruh peserta mengenakan busana merah putih dan busana Nusantara kebaya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sebagai hiburan, ibu-ibu lansia juga menyuguhkan senam tari gembira. Semangat para lansia ini diharapkan bisa menginspirasi kaum muda sebagai generasi penerus bangsa agar tetap semangat membawa Indonesia lebih maju, tanpa meninggalkan keragaman tradisi maupun suku yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Apa Bu harapannya untuk kemerdekaan ini? Supaya Indonesia lebih maju dan sukses jaya selalu. Mungkin terkait keberagaman suku di Indonesia seperti apa Bu komentarnya? Ya, saya mengharapkan semua bisa rukun, sukses, bahagia. Panitia juga membuat 78 tumpeng merah putih yang dimakan secara bersama-sama usai upacara. Tak ketinggalan, tari tradisional Banyuwangi yakni gandrung juga ditampilkan sebagai bentuk toleransi antar suku, agama, dan budaya. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, momen kelahiran bayi selalu membawa kebahagiaan bagi pasangan suami istri. Apalagi kelahiran bayinya tepat di hari besar bersejarah seperti tanggal 17 Agustus. Bertepatan hari kemerdekaan, sebanyak 6 bayi lahir normal di RSUD Jombang. Tepat pada perayaan HUT Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia, sebanyak 6 bayi lahir sehat di RSUD Jombang. 6 bayi yang lahir secara normal ini, 4 diantaranya masih dirawat di ruang khusus bayi karena baru beberapa menit dilahirkan, sementara 2 bayi sudah bersama orang tuanya. Kelahiran bayi tepat di hari besar atau hari bersejarah ini menambah kebahagiaan kedua orang tua. Pasalnya, bayi yang lahir pada 17 Agustus mendapatkan hadiah dari rumah sakit. Alhamdulillah senang, Mas. Sebelumnya sudah direncanakan atau belum? Belum, tidak ada lahiran normal. Berarti normal semua? Iya, normal semua. Ini putri keberapa ini? Baru pertama. Sudah ada dikasih nama, Bu? Sampo, udah. Vanessa Alina Putri. Ini yang lahir spontan ada 2, yang lahiran SC ada 4. Oke. Tapi total lahiran hari ini ada 6. Tapi yang SC ini sedang berjalan, masih belum keluar dari ruangan RR. Kondisi semua bayi? Alhamdulillah bagus. Yang satu tadi ada yang lahir spontan itu karena bayinya sesek, jadi di ruang perawatan khusus bayi baru lahir. Ke-6 bayi saat ini dalam kondisi sehat dan 1 bayi masih dirawat karena sesak nafas, sehingga perlu waktu beberapa jam untuk pemulihan. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Ledakan hebat terjadi di sebuah kafe di Surabaya diduga akibat kebocoran gas LPG. Saudara, simak informasi selengkapnya seusai jeda.